Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat? Mangga untuk ketua pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana, masih siap enggak? Masih semangat enggak? Kok enggak semangat gitu? Nah, untuk menambah semangat kalian, ibu punya yel-yel. Kalau misalkan ibu bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat. Itu ya, paham? Paham. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku, semangat, semangat. Baik. Sekali lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku, semangat, semangat. Yang benar jawaban. Oke. Di dalam belajar itu kalian dibutuhkan kesiapan, semangat, dan konsentrasi. Nah, untuk menambah konsentrasi kalian, ibu punya SPK. Clue-nya itu lakukan apa yang ibu katakan dan jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Ngerti ya? Paham? Paham. Jadi contohnya gini, misalkan ibu pegang dagu, terus ibu bilang mata. Kalian pegangnya yang mana? Mata, ya, benar. Mulai ya. Pipi. Telinga. Kopi baju. Baju. Apa nih hubungannya? Nyanyi. Nyanyi balonku ada Pakai O. O. Pakai O. Bolonko odol. Jangan Mas, nyanyi Mas. Gak ada mas. Mas. Bolonko odolomo. Apa-apa. Baju dong. Pajoko nongkoloko. Moromo dodon. Udah. Baik, tadi udah ini ya, udah ice cream juga. Sekarang ibu absen dulu. Miftahus, Hadir. Topik, Hadir. Adek, Hadir. Alfat, Adin. Ranita kemana Ranita? Bolos. Bolos kemana? Baru. Aduh. Mupik. Umi. Baik, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa hari ini yaitu baca Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru Lillahi ya'budu mukhlisina lahuddin wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Siapa yang mau baca artinya? Mip. 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 Baca artinya. Artinya, padahal mereka hanyalah diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Oke, terima kasih kepada Mir. Jadi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 ini, yang pertama yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah dan menaati fatwa Allah dengan lurus, tidak bercampur ria dan syirik. Jadi ria dan syirik itu artinya menyekutukan Allah. Nah, seorang yang melakukan ibadah tetapi masih
mempercayai adanya kekuatan selain Allah itu misalkan mempercayai dukun atau benda-benda yang dianggap keramat, maka orang tersebut dikatakan musyrik. Yang kedua, sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Di sini siapa yang nggak sholat 5 waktu? Yang ketiga, perintah untuk menunaikan zakat. Nah, oleh sebab itu dalam setiap harta ada hak Allah yang harus dikeluarkan untuk yang berhak menerimanya. Oke, selanjutnya yaitu sebelum memulai pelajaran, ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian perhatikan baik-baik. باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Kalau cuma ibadah tapi ininya kosong, maka akan muncul persoalan. Zaman Nabi ada ibu yang diadukan, seorang perempuan diadukan kepada Nabi SAW. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau ibu ini tidak tobat maka tempatnya di neraka. Kenapa dia? Karena ternyata dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Sering mencela tetangganya, sering menggunjingkannya. Ternyata turun hadis Nabi, kata Nabi dia akan bangkrut. Sholatnya, dia sholatnya melahirkan pahala. Tapi dia menggunjing orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada yang baru digunjingkannya. Ibu datang taklim ke sini, pulang taklim menggunjingkan orang. Lihat tuh ya, Jeng, pakai jilbab tapi nggak mau ngaji. Iya ya, barangkali belum jadi ahli surga ya. Iya. Oh. Itu ketika ibu bicarakan seperti itu, pahala taklim ibu pindah kepada orang tadi. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh yang menggunjingkan orang. Sama. Duhai teman-teman yang merindukan surga dan bercita-cita masuk ke dalamnya. Berapa kali antum ikut pengajian, tapi berapa kali juga lisan antum mencela pengajian yang lainnya. Duhai teman-teman yang merindukan surga, berapa kali antum bangun tahajud di malam hari, dan selepas tahajud jemari antum mudah kemudian melecehkan orang lain. Menulis status yang tidak baik, memposting gambar-gambar celaan, merasa yang paling hebat dalam kehidupan, merasa yang paling sempurna ibadahnya, menuduh orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan-jangan surga yang tinggal sehasta itu menjadi jauh kembali karena hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita itu. Ini poinnya. Nah, tadi kalian udah lihat videonya kan? Udah. Semua ya. Jadi apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Apa sih yang pesan apa yang kalian tangkap dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tersebut? Siapa yang mau jawab? Ibu, Pip, silakan jawab. bahwa seseorang yang rajin beribadah tetapi suka mencela orang lain, itu ibadahnya akan sia-sia. Ya, siapa lagi mau jawab? Ya. Ya. Jadi di dalam video tersebut itu ceramah Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi ada orang yang suka sholat, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi senang mencela orang lain, senang menuduh orang lain, dan senang mengambil hak orang lain. Itu kata Ustadz Adi Hidayat tadi. Nah, misalkan Mif sholat subuh, terus Opik enggak. Nah, Mif lihat Opik enggak sholat subuh, Mif bilang, kamu kok enggak sholat subuh? Mif bilang ke temennya, lihat tuh si Opik enggak sholat subuh. Nah, pahala sholat Mif ini jadi pindah ke Opik. Karena apa? Karena Mif sudah mencela orang lain, gitu, sudah menghakimi orang lain karena tidak sholat. Paham ya? Nah, makanya kita itu harus berperilaku baik terhadap orang lain, harus mempunyai adab yang baik terhadap orang lain. Sesuai dengan materi hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu diantaranya hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menghayati sifat tercela yang dilarang oleh Allah, yaitu hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. Yang kedua, menunjukkan perilaku teman-teman dan kasih sayang sebagai implementasi pemahaman tentang hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. Yang ketiga, memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. Yang keempat, menyajikan cara menghindari sifat hasad, dendam, riba,
pelajarannya itu pertama mengetahui pengertian dari sifat tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli kasih sayang sebagai implementasi cara untuk menghindari sifat tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang ketiga, memahami dalil, contoh, dan dampak negatifnya sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang terakhir, biasa menghindari perilaku tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit dari pengertian tersebut. Coba buka semuanya halaman 181. Enggak, untuk topik bacain pengertian hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan bersenang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Rasa bahwa yang hendak memiliki segala sesuatu itu hanyalah diri sendiri. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan oleh Rafiq, hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi hasad ini sama aja dengan perasaan iri. Jadi ketika melihat orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Mi punya HP boba, terus Rafiq cuma punya HP Xiaomi. Jadi, nah Rafiq ini kayak ngomong ke teman-teman, itu Semi sombong banget punya HP boba. Nah itu ya artinya iri. Nah, jadi sifat hasad dan dendam itu ditimbulkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Jadi orang yang hasad itu dia gak bersyukur atas pemberian Allah, maupun sedikit maupun banyak dia tetap gak bersyukur. Misalkan Rafiq cuma punya HP Xiaomi keluaran terlama gitu. Jadi Rafiq ini gak bersyukur, gelendang gitu ya artinya. Kenapa sih aku cuma punya HP Xiaomi yang jadul? Nah selanjutnya Rafiq baca pengertian dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang mendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Sifat Nah, jadi dendam itu adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Dan Allah sangat membenci orang yang pendendam. Jadi kita itu harus menjaga sikap terhadap orang lain supaya orang lain itu gak punya dendam sama kita. Apa jangan-jangan Rafiq punya dendam sama apa? Gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang tersebut sudah main dukun gitu. Itu bahaya banget ya. Dan sifat dendam ini akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya. Dan kebalikan sikap dendam itu adalah al-afu, yaitu bersikap lapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain. Jadi gampang memberikan maaf kepada orang lain walaupun orang lain itu melakukan kesalahan. Paham ya? Selanjutnya pengertian ghibah. Siapa yang mau baca? Adik, baca pengertian ghibah. Ghibah. Sampai titik. Satu, kemudian itbah artinya mengumpat atau yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain pada zaman modern. Ya, tadi apa yang telah disebutkan oleh Ade, jadi ghibah itu adalah mengumpat atau menggunjing orang lain. Sama aja membicarakan aib orang lain. Dan Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan karena kalau misalkan informasi berita yang kita sampaikan itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau misalkan kita menggibahi informasi
jika salah itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, di dalam ayatnya yang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, coba ya, topik lagi deh, baca artinya. Halaman coba nih. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat. Jadi berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini, orang yang suka gibah itu diibaratkan orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jijik kan? Jijik. Di sini siapa yang suka gibah? Opik. Oke, baik. Yang ketiga yaitu fitnah. Pengertian fitnah. Baca apa? Baca pengertian fitnah. Cepat. Tidak. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang fitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Ya. Jadi fitnah itu adalah perkataan yang bermaksud menjelekan atau menjatuhkan nama baik orang lain. Dan orang yang difitnah itu menjatuhkan nama baik orang lain. Dan fitnah itu dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang. Kan kalian pernah dengar fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Jadi ibu punya cerita, ada anak yang gak bisa baca karena dia putus sekolah. Apa alasannya putus sekolah? Karena dia difitnah oleh temannya mengambil dompet orang lain, padahal dia gak mengambil. Jadi itu maksudnya sudah fitnah. Nah, jadi fitnah itu bahaya banget, guys. Dan fitnah itu termasuk perbuatan lisan yang berbahaya, sehingga dinyatakan dalam firman Allah di atas bahwa fitnah lebih besar dampaknya daripada pembunuhan. Yang terakhir yaitu ada namimah. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca lagi? Satu, pengertian namimah. Menurut bahasa namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkannya akan terjadi permusuhan. Ya, jadi namimah itu sama aja dengan adu domba, tahu kan? Adu domba. Nah, pada hakikatnya namimah itu adalah menyampaikan rahasia orang lain kepada orang lain dan merusak nama baik orang lain tersebut. Jadi tentu saja orang yang diceritakan itu merasa tidak nyaman, merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Dan misalnya Liv dan Topik ini adalah dua orang yang bersahabat. Nah, dan Alfat ini adalah orang yang banyak ngomong dan akhlaknya itu dia kurang bersahabat gitu. Dan melihat persahabatan Liv dan Topik ini,
Alfat kemudian mencari-cari peluang untuk mengadu domba. Misalkan Alfat cerita ke Mif kalau Rofik itu anaknya gini. Nah terus Rofik gak terima nih, Mif gak terima nih sama perkataannya, Mif gak terima sama sikap Rofik gitu. Paham gak sih? Nah akhirnya Rofik sama Mif ini bermusuhan gara-gara Alfat. Alfat, ya. Sampai sini udah paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya yaitu ini makalnya udah selesai belum? Dua kelompok. Udah. Untuk selanjutnya yaitu maju kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi majunya kelompok 1 dulu untuk membacakan makalah ini. Enggak. Fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat baik, sehingga dinyatakan dalam firman Allah bahwa fitnah lebih besar dapatnya dari orang beriman, sehingga muncul perkataan yang mengatakan bahwa fitnah lebih dari orang beriman. Mengingat bahwa karena tidak tajam saya seiring dengan seseorang, namun kata tajam dari seseorang sulit untuk dihapus akan senantiasa membawa selamat orang yang dipilih. Sebab dari fitnah ketika seseorang melakukan fitnah, maka akan ada yang difitnah, baik itu orang yang difitnah maupun diri yang difitnah. Yang dari kelompok ini apa yang difitnah? Mereka bagaimana banyak menggunakan pemerintah tadi perilaku jika dikaitkan dengan bulan surat Al-Hujurat yang jelas. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membawakan materinya. Tadi apa pertanyaannya Pak? Kemudian bagaimana upaya kalimat agar terhindar dari perilaku riba jika ditanyakan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, sebutkan perilaku kita untuk menghindari perilaku riba berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini melarang kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Siapa nih yang suka membicarakan keburukan orang lain? Ade. Mungkin tanpa disadari ibu juga pernah ya gibah sama teman-teman gitu. Apalagi misalkan tetangga-tetangga kalian gitu yang lagi ngumpul. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 12 itu menegur kita dari kebiasaan berprasangka buruk terhadap saudara atau orang lain, dan sangat dianjurkan untuk tidak berprasangka buruk yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi ghibah itu bisa menimbulkan salah paham antara orang lain. Dan yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 12 ini menyuruh orang-orang yang memiliki kebiasaan bergosip dan berprasangka buruk itu segera bertaubat kepada Allah. Dan Allah itu senantiasa menerima orang-orang yang suka bertaubat. Nah, sampai sini udah paham ya? Paham. Ibu akan membacakan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Ini mau berkata apa? Nah, jadi kesimpulannya itu di antara akhlak tercela itu ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Itu adalah akhlak yang tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kalian rajin ibadah, rajin sholat, atau rajin haji, itu ibadah kalian akan sia-sia apabila akhlak tercela tersebut ada dalam diri kalian. Oke, sampai sini paham ya?
besok kita akan membahas tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nanti kalian kerjakan LKS halaman 193 PG dan esai. Nanti akan dinilai sama ibu. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Untuk ketua, kalau enggak pimpin doa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Duduk siap bro. Yang paling rapi pulang duluan. Coba yang paling rapi apa ya? Apa? Adek, rapi. Udah. Terima kasih ya. Guys.